Oke, ketemu lagi dengan Ian Kwa. Buat yang sudah ngeklik, thank you banget ya. YouTube baru, kita mau coba konten baru. Konten baru dengan materi yang hari ini kita akan membahas tentang cara nge-build minister dan sorcerer. Gue nggak bikin terpisah minister dan sorcerer, karena nanti ada alasannya di belakang. Yang pasti konten ini agak berat ya. Aduh, kalau agak berat, pusing. Belum apa-apa udah pusing gitu. Makanya gue bagi 3 tingkatan aja, tingkatan newbie, tingkatan intermediate, sama tingkatan advance ya. Cara ngejelasinnya gitu. Jadi untuk tahap pertama kita ngasih tahu dulu dengan informasi kepada para newbie ya. Oke, para newbie nih ya, yang baru pada main, yang kalian nyasar di sini, yang akhirnya kalian jatuh hati, atau kalian yang pernah bermain VG. Terus susah mendapatkan guild, ya nggak? Terus lu mikir, kok guild banyak yang carinya sorcerer sama minister, akhirnya lu terpaksa. Kasian banget ya, kalian gagal bersaing di Vanguard. Aduh, ternyata ketika kalian mau jadi minister atau Vanguard, menjadi minister sorcerer, kalian bingung. Bingung kenapa? Bingung karena tidak semudah itu menjadi seorang minister atau sorcerer, oke? Sederhananya adalah bagaimana menjadi seorang minister di dalam game Sinoalis. Sesederhana lu pilih job lu sebagai seorang ministrel, dan lu pilih senjata instrumen. Dam, udah jadi aja. Lu congratulations, lu menjadi seorang minister. Ya, udah itu guide buat para newbie. Semudah itu. Ya. Kalau mau nanya, "Kakak, kalau gitu udah nih nontonnya." Ya udah, untuk newbie udah gitu aja dulu. Paling gua kasih tambahan dikit. Dari mana weaponnya? Kan ceritanya newbie kan nggak tahu dapat weaponnya dari mana. Oke, weapon. Jadi kan kalau lu mulai pertama nih, lu ngegacha gitu. Even lu reroll sampai ngedapetin senjatanya minister atau senjatanya sorcerer, gue bilang harpa sama buku aja ya, biar nggak pusing belepotan gue ngomong bahasa Inggris. Kalau even lu cari bahasa lagi, even lu nyarinya harpa, tapi lu dapet yang senjata S sama A itu rata-rata senjata Vanguard kan. Jadi akhirnya tetap lu nggak bisa ketika mulai awal lu langsung bisa menjadi seorang minister atau seorang sorcerer. Lu tetap harus gacha. Iyalah, ini game-game gacha cuy. Jadi di game-game gacha, nanti di game gacha itu akan muncul senjata-senjata yang lo mau. Kalau para pemula, kristalnya gue yakin banyak lah ya, jadi nggak terlalu banyak alasan. Kalau lo dari awal pengen legendary 18 itu baru nggak normal. Tapi kalau lo dari awal pengen menuhin doang semuanya dengan minister dengan harpa atau semuanya dengan buku, nah itu udah masih bagus lah, masih bisa ditoleransi. Nah tapi nggak hanya dari itu, maksudnya sumber penghasilan buku atau harpa lu bisa dapat bukan yang jadi gacha, lu bisa dapat dari medal exchange. Di sini ada beberapa medal exchange yang bukan dari hasil gacha ya, dari Charmeda itu ada buku, ada harpa juga di sini lu bisa dapetin. Nah, nggak bagus, gue tahu, tapi untuk awal-awal untuk misi nggak apa-apa. Lalu di sini juga di pre-medal ada juga aduh ini Twilight lagi belum kebeli. Di sini ada, cuman di sini kelasnya S ya, kelasnya S. Kalau lu mau nabung-nabung nggak apa-apa lah. Kalau lu mau nabung kristal, lu meminimalisir gacha, maksud gue. Meminimalisir gacha, loh di game gacha kok meminimalisir gacha? Maksud gue lu gacanya di saat-saat yang tepat gitu. Sebentar lu masih butuh senjata kan, ya boleh lah ini. Nanti malah ada loh harganya 60. Kualitas SR yang calon jadi legendary, tapi nggak tahu kapan update-nya gitu. Dan lu kalau ada sedikit modal tentunya best of the best, ada Dewa Medal, tapi ya nanti tersakiti lah kita para V2V kalau ngelihat senjata-senjata di sini. Udah lewat aja dulu lah, jangan jadi pikiran sampai lu nggak bisa tidur, sampai lu ngurangin uang jajan lu cuma buat di situ. Jangan, masih ada solusi banyak yang lainnya. Di Grand Medal juga ada nanti. Kalau sekarang nggak ada untuk sorcerer sama minister, ini nangis lah kalau sekarang mah, tapi nanti ada. Jadi ya harus bersabar dulu lah. Oke, itu dia sumber-sumber senjatanya ya. Ada juga beberapa dari event, tapi eventnya jarang dan kurang bagus sih barang-barangnya biasanya gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk para newbie ya. Move on dulu lah kalian, kecuali kalian kalau mau ngikuti kelas intermediate boleh lah ya. Di kelas intermediate gue akan ngebahas setelah lu men-set semua
senjata lu. Nah, di intermediate gue akan menjelaskan bahwa senjata itu nggak cukup lu tempelin doang, lu juga harus naikin levelnya, lu juga harus evolve. Duh, gue cepet banget nih. Di upgrade gear, lu nambahin experience di upgrade gear ya. Udah gitu, lu di evolve ya, lu evolve. Nanti kalau udah mentok levelnya lu evolve. Nah, dia takutnya buat newbie nih, gue ngomong buat newbie. Kalian yang ngerasa intermediate jangan tersakiti ya, ini buat newbie kasihan nih. Kalau kalian nge-limit break sebuah senjata, dan senjata itu contoh senjatanya S nih ya. Senjatanya S ada kayaknya. Nah, ini nih senjata S, contoh ini contoh ya. Dia itu udah gua limit break sampai 4 kali tuh limit breaknya tuh nyala-nyala ya, segi empatnya ketupat. Tapi kalau gua mau gedein XP-nya cukup di level 50, karena di level 50 pun dia udah bisa di-evolve. Percuma lu sampai 70 kalau lu rencana di-evolve. Kenapa? Karena balik lagi ke 0. Nanti sayang 20 lap experience buat senjata lu kasih 20 ya. Itu para intermediate udah pada tahu lah. Tapi sekarang kita ngomongin dulu buat para intermediate ini adalah skill dari tiap senjata. Setelah lu evolve, setelah lu limit break ya, kalau mampu, maksudnya kan gua kalau legendary susah banget di limit break ya. Setelah di evolve, setelah lu limit break kalau mampu tadi, setelah level lagi mentok lagi, sekarang tugas lu adalah mengisi setiap skill level yang ada. Nah, di intermediate ini gua akan bahas bahwa nggak semuanya lu bisa isi. Jadi kalau gua kasih tier list lah ya, biar nggak repot ya, maksudnya tier list tuh biar lu langsung nangkap gitu. Menurut gue, tapi ini tier list menurut gua. Greatly reduce MDF to 1 to 2 enemies. Jadi dia targetnya itu antara 1 atau 2. Jadi gue bilang 1,5 ya. Jadi dia nurunin jenis 1 debuff. Nah, jenis 1 buff untuk target 1 atau 2 enemies. Jadi gua masukin tier ini adalah di tier 3. Tier 3 ya. Tier 3 itu nggak terlalu prioritas, tapi nggak jelek banget. Tapi legendary itu paling jelek 3. Maksud gue 3 itu ada yang 5, maksudnya di bawah banget tier list yang 5. Cuman 3 itu masih mending lah ya. Nggak terlalu jelek-jelek banget nih yang, kita nggak ngomongin stat dulu ya. Kita ngomongin, Warrior Wolf, dia ada massive-nya, tapi dia cuma 1 target dan 1 jenis buff. Itu gue masukin tier listnya yang 3 juga. Jadi ya biasa aja lah, nggak terlalu prioritas. Kenapa? Meskipun massive, tapi dia cuma 1 ally dan 1 jenis buff. Nanti gue akan jelasin kenapa dia masuknya cuma tier list yang ketiga di mata gue. Lalu yang ini, masa sama 3 juga, Greatly. Kenapa sama dengan Massively? Karena dia targetnya 1,5. Antara 1 atau 2, gue nganggapnya 1,5. Ini juga sama, tier listnya 3. Ini mah, ini ya, jangan dibahas dulu. Ini sama ya. Ini juga tier listnya 3. Ini tier listnya 1. Loh, tier list 1. Ya, ini tier list yang terbaik. Jadi dia ningkatinnya di bawah Greatly, di atas Slightly. Kan ada Slightly increase, Greatly increase, Massively increase. Ini increase doang. Nah, tapi dia cuma increase doang kan. Kalau increase doang itu kalau nggak salah sekitar 1,3-an lah, kalau nggak salah nih. Tapi dia itu, maksudnya 1,3 itu perkaliannya ya, 1,3 dari perkalian base stat. Tapi dia itu bisa ningkatin 2 target. Sama-sama, jadi nggak dibagi kayak lo punya 1000, lu dibagi 2, 500, enggak. Dia pokoknya 1000, ya 2 orang itu dapat 1000. Ngerti nggak? Gede kan? Lebih gila lagi, dia 2 buff lagi. Jadi lu 1000-nya itu, 1 orang 1000-nya 2 jenis. $1000 sama $1000. Jauh banget ya perbandingan. Ya intinya seperti itulah. Udah dikasih PDF and dev, kedua-duanya lagi. Kedua target lagi. Jadi sebenarnya kalau ibaratkan lu pakai logika perkalian, jadi dia itu kayak setara 4. Lu 1 buff dikasih ke 1 orang, meskipun massive gitu. Meskipun massive itu perkaliannya sampai 2 kali gitu. Setiap aja nilainya cuma 2. Buffnya itu setara 2 doang gitu. Kayak MDF 2 kali gitu. Tapi kalau lu MDF-nya dikasih ke 2 orang, udah gitu lu kasih PDF ke 2 orang lagi, itu kayak 4 kali. Jadi kayak ini berlipatnya tuh way better daripada yang tadi, yang tier list 3. Jadi kalau prioritas yang jenis kayak gini ya. Kita lanjut lagi. Ini kita ngomongin baru skill aktif ya. Ini ya 3, tier list 3. Biar cepet aja. Ini tier list 3 juga gitu ya. Ini apaan? Ini sama tier list 3 juga. Rata-rata tier list 3 ya legendary. Ini kocak nih. Ini jarang banget yang dikasih tier list 1. Makanya lu nangis kalau ada tier list 1. Ini tier list 1 lagi ya. Sama. Nggak ada perdebatan. Ini mana lagi? Babang. Ini juga tier list 3. Nah, biar kalian gampang. Ayo tadi kok masuk ke sini.
Oke. Ini kelasnya S ya. Ini kelasnya S yang bisa jadi SR. Nggak gua apa-apain gitu. Kita cek. Oke, ada yang bisa nebak nggak ini tier listnya berapa? Kalau ada yang nebak ini tier listnya 4, wah, jangan mentang-mentang karena S dan lu berpikir ini 4. Ini ada tier listnya 2. Jadi lebih bagus daripada skillnya legendary. Kocak ya. Ini game ini kocaknya, lu kalau gedein skill level ini satu, kenapa nggak gue gedein? Karena gue belum ada niat buat gedein senjata-senjata levelnya S gitu. Tapi kalau suatu saat gue niat gitu, artinya gue udah niat yang fokusin pada salah satu pilihan. Ini pasti gue prioritaskan buat dinaikin. Kenapa? Karena ini tier listnya bagus banget. Dia itu ya setara sama yang tier list 1 tadi, cuma dia slightly. Simpelnya gitu ya, gue nggak perlu jelasin lebih detail lagi. Ini tier listnya 2, lebih bagus malah daripada yang tadi. Oke, mana lagi? Ini dia. Kalau ini dia nggak slightly loh, dia kategorinya reduce doang, berarti itu perkalian 1,3 juga. Dia satu target tapi 2 jenis buffnya. Jadi gue ini masukin kategori berapa tier listnya? Tetap tier listnya 2. Ya, tier listnya 2. Ini jadi lebih bagus lagi daripada yang tadi legendary. Kocak ya, tier listnya 2. Yang kayak gitu aja bisa tier list 2 ya. Ya ternyata ya senjata-senjata S itu mengerikan. Kalau babang-babang tahu, ini sama juga ya tier listnya 2 ya. Sebenarnya ini bukan 2, ini hampir ke tier list 1 gitu. Kalau udah tier list 1 kan dikit banget ya. Gue itu kayak maksain ini ke tier list 1 karena dia itu greatly itu di atas ya. Ya hampir ya, gue bilang hampir tier list 1. Nah, ini tier list 2 berantem deh sama yang barusan gitu. Oke, ini tier list 2 solid, yang barusan tier list 2-nya pengen ke 1 gitu. Karena greatly gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ya, ini opini gue loh ya, jangan jadi perdebatan yang cukup panjang, apalagi lu bikinin Excel, karena gue punya perhitungan sendiri kenapa senjata-senjata kayak gini ini bisa jadi tier list 2. Tapi ya next lah gue bahas lagi. Oke, itu untuk skill aktif. Sekarang kita ngomongin skill pasif ya. Ini Replenish Magic itu tier list 2. Tapi karena Replenish Magic-nya 1, gue masukin ke tier list 2,5. Nggak 3, karena dia masuknya Replenish Magic kepake. Tapi best of the best-nya tetap Super Boon-nya. Support Boon itu tier list 1 yang Support Boon 2. Support Boon 1-nya tier list 1/4. Karena tetap bagus gitu. Meskipun Support Boon 1 tetap bagus, tetap butuh. Karena Support Boon itu kayak nyawanya Ministra sama Sorcerer. Ini yang uniknya ya, Support Boon itu kan untuk ningkatin support efeknya di buff kalian, tapi nggak ningkatin heal, nggak ningkatin recovery. Jadi memang apa ya, emang algoritmanya itu dibikin sama Sorcerer itu sama, kayak bawang merah bawang putih, kayak bulan dan matahari gitu gaya. Cuman beda nasib aja, yang satu buat menyinari, satu buat menggelap apa enggak gitu. Susah juga nih. Intinya adalah satu buat hina-hinain, satu buat nyanjung-nyanjung. Tapi algoritmanya sama, tapi cara ngitungnya juga sama. Dan support skillnya itu sama-sama membutuhkan jenis yang sama, yaitu support boon-nya. Support boon 2 itu terbaik. Ya tadi udah kurang lebih seperti itu ya, itu untuk kelas intermediate. Kenapa gue nggak terlalu pengen banyak lama-lama, karena sebenarnya guide kayak gini tuh penting tapi membosankan dan bikin gue males. Kenapa? Karena gue senengnya hal yang nggak penting gitu. Karena main game itu sebenarnya nggak penting gitu. Kenapa jadi penting sih? Kenapa gitu guide-guide dengan perhitungan super lengkap dan kayak gini? Kenapa kalian ingin menjadi Ministra dan Sorcerer yang terbaik sih? Tolong, aduh, jangan, apalagi kalian free player. Aduh, jangan. Meskipun ada caranya tapi jangan. Aduh. Oke nih ya, gue masuk ke kelas advance, adalah kelas buat kalian free player yang pengen setara dengan wele-wele. Pengen berkibar harum nama kalian di guild-guild terbaik yang ada di server ini. Meskipun aduh menyedihkan sekali, kenapa kalian berpikir seperti itu. Kalian tuh lebih mudah menjadi top player, menjadi wele-wele aja. kalian buka bisnis di real life, banyak duit, baru lu mainin di game itu. Lu nggak perlu banyak bacot kayak gua kayak gini buat bisa menjadi pemain free player terbaik gitu. Gimana caranya? Itu hampir semua orang bilang nggak mungkin. Cuma gua doang aja yang orang gila bilang mungkin ya. Untuk menjadi free player terbaik, oke, gua harus bahas dulu dari awal mula. Kenapa? Dari mana terciptanya sebuah perhitungan terciptanya sebuah buff. Oke, lu lihat di sini ya, ini untuk ningkatin PAT. Artinya stat yang diambil adalah dari stat lu. Stat lu PATK-nya 33.000, yaitu dari stat lu itu yang diambil. Dari stat lu itu yang diambil, dikonversi, dijadiin bahan. Artinya nih ya, buat lu semua. Kalau lu udah bisa fokusin bukan ke jobnya, bukan ke ministralnya, bukan ke sorcerernya, tapi lu lebih fokusnya ke fungsinya lu sebagai seorang minister yang sangat tepat dalam sebuah peperangan. Kolo ya, kita ngomongin kolo nih. Ya, lu pengen terbaik jadi kolo lah. Kalau di story, aduh, lu sebagai seorang minister, lu modal punya
teman-teman terbaik sih. Lu punya modal punya teman VG wele-wele gitu karena nggak ada obatnya itu. Lu mau sewele-wele apapun juga lu tetap butuh teman VG wele kalau di story ya. Tapi kalau di Colosseum VG butuh lu. Oke. Contoh nih ya, contoh. Coba bikin lu jawab pertanyaan gua deh. Menurut lu kan kalau buff itu bisa naikin attack, bisa naikin def. Sama di buff juga naikin nurunin attack, nurunin def. Menurut lu itu posisinya setara nggak sih? Atau ada yang lebih better nggak sih? Kan tergantung perangnya itu lu nyari apa gitu. Apa perang lu itu perang benar-benar tipe defender gitu, maksudnya guild itu yang penting kagak nembus gitu. Apa kapal lu? Apa ya setahu gua sih nggak gitu. Maksudnya gini, kadang guild lu tuh minta ditembusin. Wih bener loh. Kalau kalah Sinma itu mereka minta ditembusin karena buffnya dari Sinma itu mengerikan. Makanya kalau ada guild yang kalau kalah Sinma mendingan dia pura-pura merem aja biar tembus, biar hilang gitu, biar hilang buffnya. Ya gue nggak akan detil ngomongin Kolo karena banyak strategi nih mau Grand Kolo. Nanti gue bikin deh khusus buat Grand Kolo karena lebih teknis lagi. Cuman esensinya adalah kan kalau Colosseum itu lu nggak hanya dicari menang kalah ya kan, karena ada peringkatnya itu ditentukan oleh life force. Jadi sebenarnya lu farming life force, lu perang itu perang demi mendapatkan life force. Perang mendapatkan life force itu gede-gedean damage. Gede-gedean damage itu artinya adalah buff lu harus bisa buff yang meningkatkan damage. Kalau di buff lu di buff yang bisa meningkatkan damage. Ada nggak di buff yang bisa meningkatkan damage? Ya tentunya ada, yaitu menurunkan defense-nya musuh. Kalau meningkatkan damage ya sebagai miniset berarti meningkatkan attack. Berarti kalau meningkatkan defense itu menurunkan life force musuh untuk dapat life force dari lo. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mindset berpikir lo benar, ini kalau ngomongin ideal, ini ngomongin kelas advance, ini ngomongin kelas rahasia, ini ngomongin sesuatu yang di luar nalar gua saat ini. Kenapa gua bilang di luar nalar? Karena belum ada. Senjatanya itu belum ada, masih di alam hayal gua. Karena masih ada di database Cina, database Jepang. Karena apa ya? Karena butuh waktu. Mungkin setahun lu baru bisa nge-build gitu. Lu sebagai free player, lu mau jadi terbaik ya lu nggak bisa sekarang. Lu sabar gitu. Lu tahu kan hadiah dari server itu bisa, maksudnya dari in game itu bisa 3.000-an lah total 3. Kalau pinter bisa 3.000. Kalau bisa pinter nabung gitu bisa bahkan 4.000. Ya adalah detail hitungannya kurang lebih saat ini sekitar 3.000-an lah ya. Oke, lalu gue jelasin setelah lo mengerti mindset itu dan lo tahu kalau sebagai buffer, kalau bisa lo tingkatin attack teman lo. Kalau sebagai di buffer atau sebagai sorcerer lo turunin defense musuh. Berarti lo udah mulai fokus kepada salah satu stat. Bukan stat attack, tapi benar literally salah satu stat. Lu kalau bisa seperti itu, lu makin gila lagi. Itu bukan kelas advance lagi nih gue bahas. Ini udah kelas ranking legendary berarti. Contoh nih yang kita ngomongin Flood of Despair. Itu PATK-nya 1.800 kan? Lu jomplang kelihatan nggak? Jadi lu bayangkan kalau lu mencari senjata yang memang fokus kepada PATK dan itu lu cari sebanyak 20 slot. Weapon lu dan sub weapon lu sebanyak belasan slot itu lu fokusin ke salah satu PATK. Even lu nggak MLB itu max limit break itu belum tentu PATK-nya sejomplang itu untuk jenis tertentu ya. Jadi kalau jenis tertentu ya contoh MATK lah boleh. Lu kalau PATK pusing, lu MATK boleh, MATK mana ini MATK. Aduh. Nah ini nih. Kenapa gue bilang MATK? Karena kok mau diguasot, koplok banget aduh. Nah, kalau MATK itu karena lu bisa ngebuff Half Nightmare alis temen lu Paladin. Berarti lu dengan seorang lu aja lu bisa bikin buff satu tim 5 teman lu atau enggak 2-3 lah. Biasanya Half Nightmare itu enggak semuanya, kecuali kalau wele-wele ya total biasanya mereka 5-5-nya jadi Paladin Nightmare. Itu lu dengan sangat mudah. Kalau ibarat kata lu punya buku 20 biji fokus ke MATK semua dan semuanya ngebuff MATK, ya easy banget lu bisa sampai 20. Lu peduli amat dengan stat terakhir stat di buff lu kecil, stat buff lu kecil, stat debuff attack lu kecil. Sementara dengan satu orang lu berdampak besar gitu buat kemenangan tim lu. Nah, itu ada permainan kelas tinggi yang butuh bulanan, mungkin tahunan untuk ngumpulin buku-buku itu. Kenapa? Karena game ini adalah game penuh kesabaran. Saking sabarnya, gua saranin lu main game lain dulu. Kalau lu udah bosen game ini, karena game ini sehari nggak butuh banyak waktu. Ini serius, karena ini game lu nggak bisa bikin rusuh, nggak bisa lu bikin cepet-cepetin, karena lu nggak bisa kalau lu nabung, tahu-tahu ada banner, lu gacha, lu sunachi, lu tahu sunachi all out, nah dikit-dikit lu all out, dikit-dikit lu all out. Nggak, yang lebih parah lagi lu kagak ada harpa lu all out gitu. Aduh, padahal kan lu dari awal udah fokus. Lebih mudah memang yang sorcerer yang tipe dev-nya, karena lebih banyak bukunya ya daripada harpa tipe attack.
Devnya pun juga lu kalau lebih fokus lagi, lu devnya MDev doang gitu. Buat Paladin lu gitu. Buat teman Paladin lu lebih gila lagi. Aduh, itu mah udah permainan tingkat tinggi lah. Cuman ya gua nggak tahu lah apakah di Indonesia ada player yang bisa udah kepikiran ke sana gitu. Gua aja baru kepikiran doang gitu. Karena aduh gua tau lah sangat tidak mungkin. Semoga lah ada yang orang gila menonton video ini dan meneruskan cita-cita gua, karena gua terlalu malas juga mencapai cita-cita gua yang itu gitu. Lalu terakhir untuk finishingnya adalah ketika lu udah fokus kepada satu stat ya, gue ngomongin satu stat, bukan satu job, bukan satu senjata, tapi satu stat. Ketika lu gacha, lu kan efektif. Banner lu yang lu cari benar-benar yang mendukung. Nightmare lu juga akan lu cari dengan cari banner-banner yang nightmare yang mendukung. Menunggu stat itu gitu, stat yang memang pasti ada timpang. Kalau yang balance ya lu lewatin lah. Maksudnya statnya 4-4-nya balance lewatin. Tapi kalau ada yang timpang ke salah satu stat yang lu kejar. Lalu di kelas juga kalau ada jenis job, even itu jobnya jobnya Vanguard, kalau timpang ke MATK, lu kejar. Kalau lu kejarnya buff MTK, kalau timpang ke MDev, lu kejar gitu. Maksudnya jadi sehingga lu bisa segmented lah. Oke lah, tier kelas lu itu cuma setengah dari para wele-wele. Tapi statnya yang lu unggul dan lu akan ngasihin output yang unggul. Nah, itu dia. Capek gua kalau ngomongin terlalu serius kayak gini. Nggak. Ini kayak terlalu sistemik gitu pembahasan kayak gini. Aduh, gue kan main pengen ngasal. Padahal ini kan kita pemain ngasal semua gitu. Jadi ketika dipancing-pancing suruh ngebahas deep explanation tentang Sorcerer sama Ministral, ya keluarnya jadi kayak gini. Jadi tolong dong lah. Daripada lu pusing-pusing menjadi Sorcerer terbaik, mendingan jadi Sorcerer yang kepake. Kejar poin. Tapi kalau kejar poin nggak pakai ilmu, akhirnya lu terjerumus juga menjadi Sorcerer kosongan ya. Jadi pakai dikit-dikit lah ilmunya ya. Kurang lebih seperti itu guys. Thank you banget. Gue udah mencoba mengcover sesingkat mungkin. Karena gue blackpotan juga nih ngomong kayak gini. Karena nggak menyenangkan. Tapi ya syukur ya udah berhasil gue lewati penderitaan ini. Thank you banget. See you next time. Mungkin gue akan coba-coba review Sinoalis Cleric mungkin. Karena belum ya. See you tomorrow. Or see you in next video. Bye.